Untuk Aceh kita surplus. 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 Untuk Aceh surplus. Tapi kita kembali lagi. Kenapa mati? Kenapa mati? Langkah-langkah untuk menghindari pencurian arus tadi. Kalau Ada investor misalnya membangun perusahaan baru di Aceh dengan energi yang surplus tadi, siap kita sebenarnya Pak. kalau Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Pak, sebelumnya Bapak emang aktif di PLN ya? Berapa tahun Bapak berkarya di PLN? saya berkarya di PLN sejak tahun 86 sampai 2014. Berarti 28 tahun. 20 tahun Pak ya. Dan puisi terakhir? Posisi terakhir saya sebagai kami di sana disebut pada masa itu adalah orang yang peningkatan kinerja perusahaan. Oke. Oke Di Pak, ini posisi terakhir itu sebagai fungsional, itu Fungsional. bukan jabatan. ya. Baik, Pak Muntazar. Ini kami undang Bapak, ini kebetulan momentum menjelang Lebaran. Ya. Kebiasaan menjelang Lebaran itu PLN pasti mati, biasanya. Nah, untuk konteks ini bisa Bapak jelaskan sedikit. Mulai, terima kasih Pak Muklis. Cuman saya tertarik dengan kata-kata pasti mati ini ya. Kebiasaannya, Pak. Kalau kita katakan pasti mati, kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat ya? Karena ini yang kita lola suatu sistem pembangkit yang sangat syarat dengan teknologi. Yang harus saya sampaikan, kenapa mati? Kenapa mati? Jadi mati itu banyak penyebab. Apakah mati terencana atau memang mati? Mati itu ada disebabkan oleh karena kekurangannya sumber pasokan. Sehingga kita terpaksa bergilir. Kemudian apabila kita ada gangguan, mati. Ketiga, kita merencanakan daripada sistem daripada PLN itu sendiri. Juga ada bahagian yang kita matikan. Jadi pada waktu dulu itu di masa saya itu menjelang puasa memang kita lakukan pemeliharaan namanya. Kita pelihara pembangkit, kita pelihara jaringan. Kondisi-kondisi itu harus mati. Harus mati. Tujuannya apa? Kita mengharapkan nanti pada saat menyambut pada berlangsungnya bulan suci Ramadan, sistem kita andal. Artinya apa di sini? Mengeliminir sebesar mungkin terjadinya pemadaman. Di sini Pak Mulis kuncinya. Itu pada era saya itu karena apa? Karena jumlah pembangkit kita dengan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri pas-pasan. Jadi apabila salah satu pembangkit saja terjadi gangguan, tidak bisa dihindari, harus mati. Menurut Bapak berapa sekarang jumlah pembangkit listrik di Aceh? Kita tidak bicara jumlah pembangkit, Pak. Yang kita bicarakan itu berapa mampunya. Nah, itu beda ya. Nah, jadi memang saya tahu orientasi kita itu selalu masyarakat kita itu melihat energi itu atau pembangkit itu dalam konteks genset. Jumlah genset. Jumlah kita melihat genset, generator set. Kenapa? Generator set itu adalah suatu alat pembangkit yang di dalamnya sudah lengkap. Di situ generatornya, di situ mesinnya, di situ trafonya, semua di situ. Maka dikatakan genset, generator set. Nah, sementara yang dikelola oleh PLN bukan genset. Bukan genset. Tapi kita bahagian-bahagian yang terpisah. Mesin sendiri, generator sendiri, transformer sendiri. Ya, kubikel, tempat pembagian-pembagian tersendiri, sistem pendingin sendiri, semua sendiri. Itu terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Dikelola juga terpisah-pisah. Dikelola juga secara terpisah-pisah. Tapi di bawah satu atap PLN. Di bawah satu atap PLN. Jadi tingkat perawatannya yang berbeda-beda. Trafo kita ada trafo daya, itu trafo daya seperti di Lambaru, itu disebut trafo daya. Sementara di jalan itu disebut dengan trafo distribusi. Tapi secara umum Pak, sumber pasokan energi listrik kita cukup nggak? Untuk hari ini, itu terakhir saya ikut seminar di Hermes, itu yang adakan Masyarakat Kelistrikan Indonesia. Untuk Aceh kita surplus. Untuk Aceh surplus. Tapi kita kembali lagi.
Kenapa mati? Kenapa mati? Nah, kan Surplus. di situ. Di situ Surplus kuncinya. tapi kenapa mati? Kenapa mati? Nah, jadi jangan nanti ka lebih bahkan mati. Kan itu. Jadi apa? Ini tidak seperti itu. Nah, Kenapa begitu? karena energi ini di sini satu pusat pembangkit kan dialirkan ya. Jadi kita kalau mengalirkan listrik itu sampai ke kita seperti sekarang ini, kita butuh tahapan transmisi. Butuh distribusi. Butuh saluran tegangan rendah. Baru masuk ke rumah. Jadi ada 4 instalasi. Jadi transmisi, distribusi, tegangan rendah, instalasi. Jadi ada 4. Tapi secara ini Pak, saya potong. Tapi secara energinya surplus. Energi surplus. Tapi distribusinya yang masalah. Bisa bukan masalah. Apa juga? Kemungkinan terjadinya gangguan mati itu pada 4 ini. Oke, I know. Kan di sini bisa terjadi pada transmisi. Misalnya tumbang Gangguan, tuur. ya. Apalagi kita transmisi kita begitu panjang dari Medan sampai ke Banda Aceh. Terjadi gangguan saja di Langsa. Maka matilah di kampung saya. Tidak. Nyan Pak Muklis. Mati. Itu akibat oleh karena gangguan alam. Bisa juga akibat gangguan oleh karena bisa saja kan macam-macam yang lain kan. Ya, Seperti itu. Apalagi di distribusi. ya. Lebih banyak lagi gangguannya karena dia makin panjang. Jadi faktor apa yang kemudian ikut berdampak terhadap terhadap pemadaman listrik? Di mana? Di mananya ini? Misalnya ya di sebuah kecamatan misalnya. Kecamatan. Karena kenapa saya tanya di mana? Kalau di kecamatan artinya gangguan di jaringan distribusi. Oke. Itu levelnya berarti dikelola oleh Juga PLN. Juga PLN. Nah, tapi kalau misalnya ada gangguan di pembangkit. Kalau gangguan pembangkit artinya area pemadaman akan jauh lebih besar. Kalau gangguan di distribusi tergantung penyulang mana. Jurusan mana yang mati. Kan jurusan banyak. ya. Jadi makanya kalau Pak Muklis bilang tadi, misalnya di kampung, di kecamatan, itu pemadaman atau kemungkinan terjadi padamnya listrik itu adalah pada jaringan distribusi. Nah, sekarang kita balik. Kenapa jaringan distribusi? Karena pada jaringan distribusi itulah yang banyaknya munculnya daripada gangguan-gangguan. Gangguan binatang, gangguan cuaca alam, gangguan oleh manusia ditabrak tiang listrik atau dipok oleh lumur. Binatang tergantung petir. Apakah daerah kita itu banyak petir? Itu akan condong gangguan karena petir apa dia yang dihantam sama dia itu trafo kita. Ya. Nah, jadi gangguan pada trafo itu ada 200 kVA, itu bisa melayani katakanlah 200 rumah atau 300 rumah. Dengan sejumlah gangguan itu Pak, dengan sejumlah gangguan distribusi listrik, tentu ini diakibatkan oleh banyak faktor. Salah satunya faktor alam tadi ya. Ya. Kemudian sejauh mana Bapak melihat kesiapan perencanaan energi di daerah? Artinya dalam menghindari potensi-potensi padamnya listrik. Apakah pemerintah Aceh misalnya memiliki semacam perencanaan potensial energi misalnya untuk menghindari berbagai masalah? Pemerintah Aceh tidak mengelola listrik. Pemerintah nasional, ya. PLN lah. PLN. Kalau pemerintah. Kalau PLN, kalau di pembangkit kita disebut dengan pemeliharaan pembangkit. Tergantung dia ada semi overhaul, ada minor overhaul. Jadi sebelum masuk ke tidak tergantung pada bulan Ramadan. Tergantung. Dia ada masanya. Kalau masanya dia ada 16.000 jam, ada 8.000 jam, itu wajib kita pelihara. Pembangkit. Sekarang berapa emang jumlah pembangkit, Pak? Kalau kita di sini di Aceh jumlahnya.
Kita kalau jumlah di Aceh sekarang, jumlah pembangkit di Aceh kita bagi dua. Yang pertama dipasok oleh transmisi, Yaitu yang yang kedua di Medan itu. yang kedua isolated. Isolated itu di Prabang, di Sinabang. Itu mereka kan isolated namanya, tidak masuk dalam sistem Satu interkoneksi. daerah saja. Nah, dia itu punya pembangkit sendiri. Maka yang tadi disampaikan bukan jumlah pembangkit, berapa daya mampu pembangkit. Di situ mampunya berapa? Peak load kita berapa? Ya, mampu mesin katakanlah misalnya 40 megawatt. Ya, 40 megawatt. Peak load itu di antara jam 7 sampai jam 11 malam. Itu beban puncak namanya. Peak load itu beban puncak. Pemakaiannya yang paling besar. Pemakai paling besar. Sekarang saya kasih satu ilustrasi di mana kurangnya. Ya. Apabila dalam satu pusat pembangkit katakanlah kita punya daya mampu, saya tidak berbicara daya terpasang. Kita kalau bicara itu ada 3 faktor. Yang terpasang berapa? Maksudnya mesin itu terpasang dia berapa? Kemudian mampunya berapa? Terakhir peak load-nya berapa? Ya. Ini contoh. Misalnya kita mampu mesin 25 megawatt. Dalam 25 megawatt ini kita punya pembangkit katakanlah 8 pembangkit yang Bapak maksud. 8 ini bisa menghasilkan 25 megawatt. Dalam 25 megawatt ini ada salah satu mesin yang besar dia. Di antara mesin-mesin itu ada yang besar. Misalnya kapasitasnya 4 megawatt. Kalau ini padam, artinya dari 25 langsung menjadi tinggal 21. Ya. Oke, Pak, berarti secara energi kita surplus sebenarnya. Kalau sekarang menurut informasi saya ikut seminar itu surplus. Tapi padamnya itu karena kita channelnya masih ke Sumbagut. Ya. Channel Sumbu ini kita bukan. Enggak begitu, Pak. Kalau dikatakan Sumber energinya di mana sekarang ini kita? sekarang kita tersebar di Melabuh. Sekarang kita punya energi di sana 160 tambah 200, 360 megawatt. Melabuh mana lagi? Melabuh. Lus Mawe, Semua yang Harun tuh ya. Harun. Itu besar. Walaupun semuanya juga sering mati lempu. Itu sebenarnya tadi. Itu sebenarnya tadi. Matinya itu apakah di pusat pembangkit atau di jaringan. Nah, ini yang harus kita pisah-pisahkan. Ya. Jadi Dan itu beda. Ini edukasi bagus terutama untuk saya, Pak. Beda. Kenapa? Apabila misalnya di jaringan terjadi gangguan atau kurangnya pemeliharaan jaringan, itu akan menimbulkan ada angin sedikit, ada hujan sedikit, gangguan. Ya. Nah, sementara kita yang dibangkitkan cukup. Betul. Terus dulu kan kita ada informasi, Pak, misalnya PLN merugi segala macam. Padahal kan PLN itu sebuah perusahaan yang katakan sendiri dia kan, yang mengelola energi listrik sendiri dia. Nah, pada sisi lain masyarakat juga kecenderungan untuk mencuri arus kan tinggi juga. Nah, pengamatan Bapak atau pengalaman Bapak selama ini bagaimana langkah-langkah untuk menghindari pencurian arus tadi? Kalau pencurian arus ada di PLN itu disebut dengan P2TL, penertiban pemakaian tenaga listrik. Itu punya standar tinggi sebenarnya. Artinya apabila kedapatan mencuri kita akan dihukum berat. Berat. Itu tidak ada tawar-menawar. Ya kan? Jadi yang tadi Pak sampaikan tadi apa? Kerugian PLN. Jadi gini, kita ini kan memproduksi. Ya. Energi itu kan tidak lahir begitu saja. Kita produksi energi itu. Ya. Dalam kita membangkitkan energi listrik, kita butuh terutama bahan bakar. Itu 70% itu adalah komponen utamanya. Komponen utama energi itu 70% dari bahan bakar. Nah, sementara yang kita jual itu biasanya di bawah nilai produksi. Di situ ruginya. Murah listrik kita. Murah. Dibanding dengan listrik luar negeri siapa murah? Kalau kita banding dengan luar negeri sebenarnya gini ya, kita tidak bisa membilang katakanlah Malaysia murah. Kita di sini kan ada faktor moneternya, masalah kurs. Ya kan di sana kursnya kalau kita menerima uang kita jadi mahal. Tapi bagi mereka itu murah.
Seperti itu Pak Muklis ya. Jadi seperti tadi itu rugi itu karena nilai produksinya itu lebih mahal daripada yang kita jual. Maka dari situlah terjadi pergerakan energi. Maka istilah sekarang energi terbarukan. Oke, ya. kita- Itu maka- bisa Pak jelaskan sedikit. Maka itu terjadi pergeseran. Misalnya kita menggunakan tenaga air. Kita tidak menggunakan lagi bahan bakar. Kita menggunakan geotermal. Kita tidak menggunakan lagi bahan bakar. Semua itu kita gunakan tenaga alam. Batu Jadi, bara. Batu bara. Kita tidak lagi menggunakan itu. Jadi kita lebih orientasi kita itu kepada pemeliharaan mesinnya itu yang lebih kita dominankan. Tidak mutlak dia di orientasi kita itu dinilai bahan bakarnya itu. Itu yang paling besar di situ. Dulu kenapa mahal? Kenapa rugi terus sampai karena Banda Aceh, PLTD hampir rata-rata ya di luar Pulau Jawa itu kita menggunakan diesel, fosil artinya bahan bakar fosil. Dengan kenaikan harganya dapat dikatakan tidak pernah menurun. Selalu harga fosil itu naik. Solarnya kan meningkat tajam, naik tajam. Ya. Jadi masalahnya di bahan bakar, nilai produksinya. Nah, tapi sekarang orientasi PLN itu kan sudah mengarah kepada bersifat PLTU. Dan itu lebih efisien. Jauh lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar fosil. Pak, ini lampu-lampu di jalan itu tanggungnya kemana tuh? Ke pemerintah daerah? Itu lampu itu tanggung jawab pemerintah daerah. Berarti dibayar dengan pemerintah daerah. Dibayar. Dikutip oleh PLN, dibayar, diberikan uang itu kepada pemerintah daerah, nanti pemerintah daerah akan menyerahkan kembali ke PLN. Oh gitu. Itu sistemnya seperti itu. Enggak dibebankan ke yang dekat-dekat rumah itu Pak ya? Bukan dekat rumah, secara menyeluruh. Iya. Dalam rekening kita itu sudah masuk itu kan. Oh, masuk juga? Masuk itu. Saya nggak pernah lihat Pak. Oh, berarti kalau ada lampu di jalan depan rumah kita itu masuk kita juga Masuk. ini ya? Masuk dalam arti kata bukan Harus kita bayar. membayar macam kita bayar di rumah, enggak begitu. Berapa banyak ada di sini misalnya. Kita misalnya di sini per bulan 1.400.000 terus itu 2 per bulan listriknya. Itu apa namanya? Ada klasifikasi ya? Enggak ada, Pak. Klasifikasi gimana? Klasifikasi arusnya misalnya. Wadah. Tergantung beban berapa Pak pakai. Ya 4 ampere beda. 10 Jadi ampere makin beda. tinggi ampernya Makin itu tinggi. makin tinggi biaya. Makin tinggi biayanya. 16 ampere beda lagi. 25 ampere beda lagi. Itu Pak Muklis. Ya, Tarifnya seperti itu. Tarif. ya, ya. Tapi intinya dari sekarang bagaimana pengamatan Bapak dari hulu ke hilir soal kelistrikan kita di Aceh? Mulai dari apa namanya istilahnya tuh? Pembangkitnya sampai dengan user pemakai di rumahnya. Bagaimana kondisi sekarang menurut pengamatan Bapak sekarang dengan waktu Bapak masih aktif dulu? Oh jauh Pak. Jauh lebih baik dengan Dari sisi apa yang apa namanya? Iya kan. Baik. Yang paling menentukan kan di penyaluran. Penyaluran. Jadi dulu kita menyalurkan itu semua dengan sistem distribusi. Dengan sistem distribusi itu maksudnya kita menggunakan tegangan 20 kV. Jadi ada pusat pembangkit seperti Lumbata. Itu menyalurkan dia itu dengan sistem distribusi nama. Kita menggunakan tebaran trafo-trafo dengan tegangan 20 kV. Dia apa masalahnya? Dia ada jarak, ada rentangnya. Semakin jauh tegangan semakin menurun. Artinya apa? Keandalannya kan juga menurun. Jadi posisi yang di Lumbata itu apa disebut dalam Pusat pembangkit. pusat pembangkit? Pusat pembangkit. Sama pusat Dan pembangkit. suaranya besar kali itu, Pak. Ya, PLTD ya besar, Pak. Diesel. Masih sampai sekarang masih Sampai diesel? sekarang masih. Tapi sekarang fungsinya lebih bukan kepada penyaluran. Dia lebih kepada perbaikan tegangan namanya. Orientasi dia ke situ. Stabil Menaikkan tegangan menjadi tegangan yang ideal itu 20 kV dikonversikan ke kita menjadi 220 volt. Sekarang sudah dihitung di pusat kota tuh, Pak ya. Itu pusat kota. Dan itu mengganggu. Karena layak tidak layaknya harus kajian ulang. Sudah, iyalah kondisi Kan sekarang. begitu. Nah, cuman yang heran saya kenapa yang di Ladong kenapa terhenti kan terhenti. Ladong, dia. ya, Ladong. Itu saya masuk bagian dari pengawasan dari gardu induk situ.
selesai, yang saya awasi selesai, tapi pusat pembangkitnya kenapa tidak berlanjut? Nah, ini saya kurang paham nih kenapa tidak berlanjut. Nah, waktu itu saya berpikir apabila itu selesai mungkin Lomata bisa kita tutup. Ya. Nah, jadi kebisingan yang Bapak sampaikan tadi itu bisa bagi masyarakat di seputar itu sudah hilang. Betul. Dan dari sudut kelayakan pun kalau PTD saya pikir jauh tidak layak. Sudah saatnya lah kita akhirilah seperti itu. Beda dengan di isolated, di Pulau-pulau itu, Pak. pulau-pulau, di Dia kepulauan. memang khusus untuk dirinya sendiri. Khusus dirinya sendiri. Kayak Sabang, misalkan. Sabang. Mungkin dia transport dari sini. Sabang. Itu pun di Sabang kita juga masih menggunakan pusat-pusat pembangkit yang high speed ya, masih putaran-putaran tinggi. Dan energinya surplus juga Sabang. Energi kalau kita katakan surplus, tapi Biaya operasionalnya tinggi. Pasti tinggi karena diesel. Mesinnya mesin lama. Masih lama. Apakah dengan sistem sekarang apabila salah satu saja pembangkit katakanlah kita pelihara, apakah cukup? Jadi kita tidak bisa melihat satu sistem itu surplus. Yang perlu kita tahu lagi apabila salah satu pembangkitnya kita pelihara, cukup enggak? Ya. Jadi sebenarnya kena mahal tidaknya listrik itu sangat ditentukan juga mesin apa dia pakai. Mesin apa dia pakai? Nah, kenapa listrik kita misalnya masih lumayan agak mahal? Karena mesin kita masih mesin all, Pak ya. Padahal energinya itu masih udah ada yang terbarukan. Terbarukan seperti di Sabang. Kenapa tidak berjalan geotermalnya kan di Ibuh kita dengar kan? Termasuk Selawah juga. Masuk Selawah juga. Selawah kan ada geotermal juga Selawah. Iya, geotermal. Dan itu kan belum ada produksi apapun. Belum. Kalau kajian-kajiannya kan sudah kemana-mana kan. Dosen Unsyah beberapa profesor masuk Perhormatan Ikut kan? kemarin kami diskusi. Tapi di mana mandeknya kita kan nggak paham. Jadi seperti itu Pak Muklis. Jadi bauran kita dalam hal energi terbarukan itu belum bergerak optimal kalau saya lihat. Salah satunya di Aceh mungkin nanti akan lebih terasa kalau masuknya Pesangan. Oh ya, Pesangan lagi dibuat itu Pak ya. Pesangan ada 86 megawatt. Itu mesinnya mesin zaman dulu atau mesin baru? Mesin baru Pak? Baru itu Pak. Pesangan itu air. Pasir air tuh kan? Air, PLTA Pesangan. Oke. Tapi secara umum insya Allah ke depan dan terutama puasa yang beberapa hari ke depan ini insya Allah pasokan Dari sudut pembangkit aman. Kecuali ada bencana alam, ada bla 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 itu yang Pok tiang digo. Kerak-kerak muka bata ke pok tiang gak mati kan. Padam lah satu daerah itu. Iya Pak, itu tiang-tiang listrik di rumah di tanah-tanah orang itu gimana Pak? Harus dibayarkah PLN ke pemilik tanah atau gimana tuh? Nggak bayar Pak itu. Itu lebih kepada Kadang kepentingan mereka juga. kepentingan bersama kan. Dan maka kita selalu mendirikan tiang itu pada tempat-tempat yang dapat dikatakan tidak akan ada di situ bangunan. Kalaupun terjadi nanti kita digeser maksudnya itu Pak. Geser. Tapi secara umum listrik kita surplus pada satu sisi, sisi lainnya potensi-potensi kenapa misalnya pemadaman ada banyak faktor, terutama juga faktor alam, kedua juga tiang-tiang kita dekat jalan raya. Kan. Dan yang ketiga juga ada ketergantungan kita dengan Sumatera Utara, karena apa istilahnya? Sistem interkoneksi. Masih Pak kan? Masih. Ketergantungan juga. Dan itu tidak bisa kita hindari. Tidak bisa hindari. Memang karena sistem PLN yang skala besar itu memang terjadi dalam sistem interkoneksi Pak. Ya. Nggak ada di dunia manapun itu interkoneksi dia. Nggak ada yang namanya pembangkit itu berdiri sendiri itu nggak ada. Tetap dia. Ada yang skala besar mendistribusikan ke daerah yang jauh, maka digunakan sistem transmisi. Beda. Dari sisi pelayanan sekarang kan lebih maju juga Pak kan? Dari segi responsif misalnya ada pemadaman kita telepon. Biasanya saya misalnya di Langgugup sini mati itu teleponnya ke mana tuh Pak? Yang dekat ke ada center PLN. Ada Center PLN dengan 123. 123. Nah, kita tekan 123 nanti mereka akan beri jawaban, dia akan informasikan ke cabang.
di cabang nanti sudah menunggu. Itu memang ada tim Pak ya? Ada tim, tapi bukan tim PLN. Outsourcing. Outsourcing. Namanya mereka itu tim pelayanan teknik. Ada tim pemeliharaan, ada tim pelayanan. Nah, itu mereka akan bergerak. Karena nggak mungkin kan kita sampai semua misalnya orang pentangani itu nggak mungkin Pak. Itu butuh orang ratusan kan situ kan. Betul. Saya pikir di mana-mana seperti itu untuk tingkat pelayanan. Tapi yang penting kita itu sejauh mana respon mereka itu sampai ke titik gangguan. Ini yang paling penting. Dan tapi, itu ada ikatan kinerja Pak. Untuk walaupun mereka outsourcing. Outsourcing, mereka punya kinerja kita dengan mereka itu apabila ada gangguan sampai informasi ke mereka. Lalu tidak berapa direspon. lama mereka sampai ke titik gangguan. Itu ada kinerja sendiri. Jadi kalau masyarakat komplain diterima oleh PLN lalu di cross check siapa yang bertugas pada wilayah Kan itu. di HP itu kita disebut kan, ditelepon ulang semua itu kan informasi ulang Pak. Dikasih nomor berapa, kita dikasih wewenang untuk meng-call ulang. Ya kan? Itu dia. Jadi kesiapan kita untuk untuk artinya menurut Bapak kesiapan PLN terutama dalam kondisi seperti ini, misalnya terutama ada investor misalnya membangun perusahaan baru di Aceh, kemudian ada hotel misalnya atau ada mall misalnya, dengan energi yang surplus tadi siap kita sebenarnya Pak? Kalau saya lihat dari surplusnya itu siap. Kalau ada angka surplus itu hampir mencapai 400 megawatt. Siap. Jadi investor tuh nggak perlu khawatir soal energi listrik Pak? Kalau soal energi tidak perlu khawatir. Tapi masalah investor masuk ke satu daerah itu kan bukan hanya masalah energi. Ya, banyak masalah faktor. Betul. Di mana dalam sektor energi listrik cukup. Sudah selesai. Cukup, selesai. Cuma sekarang investor itu bergerak di bidang apa? Di mana dia berada? Ya. Apakah butuh jaringan baru? Apakah butuh jalan baru? Itu kan masalah tersendiri. Apakah lagi menyangkut dengan keamanan, apakah aman? Itu kan hal-hal yang berhubungan dengan investor. Jadi tidak serta merta. Tapi dalam konteks listrik selesai. Yang ketua energi saya pikir cukup sekarang. Tapi di daerah mana juga kan? Kawasan mana dia? Lagi-lagi kembali jaringannya cukup nggak situ? Pak, terakhir Pak, mungkin pandangan Bapak terhadap situasi kelistrikan kita lah secara umum dan himbauan Bapak untuk para pengguna listrik ini. Pemakai atau pengguna disebut Pak? Pemakai. Pengguna boleh pemakai listrik. Kalau saya menghimbaukan kepada pemakai listrik itu yang paling penting, karena saya mantan PLN, ya dibayar. Satu, ya kan? Karena dalam PLN itu ada istilah yang disebut dengan losses Pak. Losses itu kehilangan energi yang kita bangkitkan tidak sesuai dengan pendapatan yang kita dapat. Itu disebut dengan losses. Losses itu ada dua. Ada losses yang disebut dengan losses teknis dan losses non teknik. Ya, losses teknik itu berkaitan dengan sistem listrik itu sendiri. Jaringannya bagaimana losses, ada di mesinnya, ada di trafonya, berapa losses. Tapi losses kita yang paling besar selalu itu adalah pada losses non teknik. Jadi ada terjadinya pemakaian listrik ya yang biayanya itu hanya tidak masuk ke PLN. Kan begitu. Saya tidak berani mengatakan pencurian, mungkin kadang-kadang orang yang silap. Ya ada upaya-upaya untuk itu ada ya. Apalagi sekarang kita sistem PLN sekarang kan sistem bisa masukkan pulsa sendiri kan. Makanya jauh lebih mudah. Bagi kita di kota itu satu kemudahan yang luar biasa. Tapi kalau di desa-desa mungkin ada problem sendiri situ mungkin kan. Nah, situ. Jadi harapan saya itu sebenarnya yang losses non teknis ini yang dikibatkan oleh ada beberapa orang yang mungkin ingin menggunakan salah penggunaannya itu kalau bisa diakhiri lah. Nah, kan karena dampaknya kan besar. Ya kan? Karena semua anggaran yang kita capai itu kan bukan hanya untuk disimpan. Itu kan dilakukan pengembangan terus-terusan penggunaan anggaran itu untuk membangun listrik yang terus-menerus. Karena listrik tidak bisa kita lihat seperti kondisi sekarang Pak. Karena perkembangan ilmu listrik luar biasa. Sangat luar biasa, sangat pesat. Ya, kita masih berbicara pembangkit jaringan. Di situ ada sektor disebut dengan faktor keandalan.
Bagaimana keandalan listrik? Andal nggak listrik ini sekarang? Ya, kalau untuk supply oke, nggak ada masalah kita supply. Cukup, semua cukup. Tapi apakah andal? Keandalan ini kan butuh teknologi. Butuh hal-hal yang perlu kita rehab. Karena semakin kompleks listrik itu, keandalannya itu akan makin menurun apabila tidak kita didukung oleh faktor teknis yang luar biasa. Dan didukung oleh manusia-manusia yang di dalam itu. Maka di sini di Banda Aceh ini ada disebut dengan unit pengatur beban. Beda, dulu kita nggak ada Pak unit pengatur beban. Cabang itu dulu di situ semua ngatur. Sekarang tidak, itu punya unit pengatur beban tersendiri. Dia yang mengatur beban itu. Mana air padam, mana masuk, bagaimana terjadi gangguan, semua itu unit pengatur beban namanya. Nah, jadi bergeser terus dia, bergeser. Nanti mungkin kita pengatur beban apa lagi? Itu kita bisa remote. Kita bisa meremote jarak jauh supaya jaringan di sana yang kita pelihara untuk kita masukkan tanpa pergi ke sana. Sekarang. Jadi sudah teknologi sudah tinggi. Itu saya bilang. Ini berkembang terus. Dan saya lihat PLN sangat menangkap itu. Pak. Nah, jadi kenapa kadang-kadang adalah sekarang terjadi percepatan di dalam menuju keandalan. Keandalan itu kan dua, Pak. Keandalan dia dalam hal memelihara, keandalan dia dalam mensuplai energi, keandalan yang kita harapkan juga di masyarakat juga andal dalam menyikapi ini. Ya. Nah, dia harus andal mendum lah ya. Ya. Nah, baik, makasih Pak Ya. Tuanku Muntazar. Ini diskusi pertama kita. Saya nanti akan undang Bapak juga pada topik yang lain. Karena ini Pak Muntazar ini punya spesialis topik yang lain, tapi bocorannya nanti. Terima kasih. Demikian akan Sago TV diskusi kami dengan Tuanku Muntazar dan sesuatu yang penting juga dalam merespon bulan puasa. Ya. Supaya masyarakat juga teredukasi dengan informasi yang Bapak Tuanku Muntazar sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam, dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bagi kita umat muslim, Ya. selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah listrik tidak ada masalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.